Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kama nataqa bihi kitab Rabbina, sebagaimana ini disampaikan oleh kitab Rabb kita, yaitu Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penduduk surga ketika itu terang benderang karena mereka memandang kepada Rabb mereka. Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, hadza sarihun annahu nadhara ila Allah bil absari. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya penduduk surga melihat Allah dengan mata. Haitsu uddiya bi ila. Karena nazar di sini digandengkan dengan ila. Ila rabbiha nadhirah. Wa ma'nahu ar-ru'yatu bil absari. Maka maknanya adalah memandang dengan mata, melihat dengan mata, langsung. Wa qalatil mu'tazilatu ila rabbiha ila jam'un bima'na ni'amin. Adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, ila rabbiha. Ila di sini adalah jamak, bimakna ni'amin. Maknanya adalah nikmat-nikmat. Hai ila ni'ami rabbiha nadhiratun. Sehingga maknanya adalah mereka melihat kepada nikmat Rabb mereka. Wa hadza tahrifun yadhaku minhu al-uqala. Maka ini adalah bentuk tahrif, bentuk pengubah-ubahan yang membuat tertawa orang-orang yang berakal. Li'anal harfa la yuhawwilu ila jam'in. Karena huruf nggak bisa berubah menjadi isim jamak. Maka perhatikan, memang ada isim yaitu al-ila. Al-ila maknanya nikmat. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini bukan isim tersebut. Jelas yang dimaksud dalam ayat ini adalah huruf ila, huruf jar. Sehingga mengatakan bahwasanya ila di sini adalah isim, bukan huruf jar, ini mengubah-ubah Al-Qur'an. Kemudian Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wa tafsiruhu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa 'allamahu. Dan wajib menafsirkan ayat di atas sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ay tafsiru ila rabbiha nadhiratun, ay ala ma aradahu Allah jalla wa ala. Menafsirkan ayat surat Al-Qiyamah ayat 23 hendaknya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa huwa al-mu'ayyanatu bil absar, yaitu melihat Allah dengan mata. La ala ma aradahu al-mubtadi'atu, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Kemudian At-Tahawi mengatakan, wa kullu ma jaa fi dzalika min al-hadits as-sahih 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala. Semua yang terdapat dalam hadis yang sahih, maksudnya bicara tentang ru'yatullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah sebagaimana yang beliau sampaikan. Artinya kata At-Tahawi, hadis-hadis tentang ru'yatullah itu sahih, tidak boleh ditolak. Dan maknanya tidak boleh ditakwil. Wajib kita pahami sebagaimana apa adanya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, kullu ma jaa'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi itsbatir ru'yati fahuwa haqqun 'ala haqiqatihi. Semua apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan tentang adanya ru'yatullah, maka itu semua benar adanya dan kita wajib maknai secara hakiki. Artinya kita maknai secara apa adanya, tidak boleh ditakwil. Itu adalah hakikah, bukan majaz.
Mithlu ma jaa fil Qur'ani sawa'un yajibu al-imanu bihi. Sama seperti apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Semuanya wajib kita imani. Lianna kalam ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wahyun minallahi. Karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara dari hawa nafsunya, dan tidaklah apa yang beliau ucapkan kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. Surat An-Najm ayat ketiga sampai ayat yang keempat. Wa yusamma bil wahyi tsani. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut juga dengan wahyu yang kedua. Wahyu yang pertama itu Al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi itu juga wahyu yang kedua. Walaqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahadits katsiratin mutawatiratin annal mu'minina yarawna rabbahum yaumal qiyamati. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan di dalam banyak hadis yang mutawatir bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Rabb mereka di hari kiamat. Fayajibul imanu bidzalika min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Maka wajib untuk mengimani itu semua tanpa mengubah-ubahnya dan tanpa menolaknya. Wa min ghairi tamtsilin wala takyifin. Dan tanpa melakukan tamtsil, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanpa mempertanyakan bagaimana kaifiyahnya. Sebagian ahlu bid'ah mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang ru'yatullah adalah hadis ahad. Sedangkan hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah, kata mereka. Maka kita katakan hadis-hadis tentang ru'yatullah bukan hadis ahad, tapi hadis mutawatir. Saking banyaknya sampai menghasilkan informasi yang yakin, ilmu yang yakin. Bukan hadis ahad. Oleh karena itu, wajib kita imani. Tidak boleh menolaknya. Kemudian kata At-Tahawi, wa ma'nahu ala ma arada. Dan hadis-hadis yang bicara tentang ru'yatullah, maknanya sebagaimana yang Nabi sampaikan. Artinya maknanya seperti itu. Apa adanya, bukan makna yang lain. Melihat yang melihat. Ketika Nabi katakan penduduk surga akan melihat Allah di surga, maka maknanya melihat dengan mata. Kata Syekh Shalih Fauzan, ay ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ala ma aradahu al-mubtadi'atu wal muharrifatu. Makna dari hadis-hadis tersebut adalah sebagaimana yang Nabi maksudkan secara hakiki, bukan kiasan, bukan majas. Tidak sebagaimana dipahami oleh orang-orang ahlu bid'ah dan juga orang-orang yang suka melakukan tahrif, pengubah-ubahan. At-Tahawi mengatakan, la nadkhulu fi dzalika muta'awwilina bi ara'ina. Dan tidak boleh kita memahami hadis-hadis tersebut dengan melakukan takwil, menggunakan opini-opini kita. Memalingkan maknanya kepada makna lain dengan opini. Wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Dan tidak boleh kita membuat makna hadis-hadis tersebut menjadi waham, menjadi samar, karena untuk mengikuti hawa nafsu kita. Padahal makna hadisnya jelas, melihat ya melihat. Ketika dikatakan melihat dengan pikiran, melihat dengan mimpi, melihat nikmat, maka menjadi tidak jelas lagi, maka menjadi samar. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, kama yaf'aluhu al-Jahmiyatu wal Mu'tazilatu. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Wa man tatalammadhu 'alaihim wa akhadha bi ra'yihim min at-ta'wil al-batili. Dan orang-orang yang belajar kepada mereka dan mengambil pendapat mereka berupa takwil yang batil. Balil wajibu alaina an nattabi'al kitaba wa sunnata. Bahkan wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Wala natadakhalu biuqulina wa afkarina. Dan tidak kita kedepankan akal kita dan pemikiran kita sendiri. Wa nahkumuha ala ma jaa fil kitabi wa sunnati. Dan hendaknya kita hukumi masalah ini dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga di dalam As-Sunnah. Wal wajibu annal kitaba wa sunnata yahkumani 'alal uquli wal afkari.
Dan hendaknya yang wajib kita lakukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, itulah yang memutuskan hukum terhadap akal dan pikiran kita. Akal dan pikiran kita benar atau tidaknya tergantung dalil. Bukan malah sebaliknya. Al-Quran dan As-Sunnah itu benar atau tidaknya tergantung akal. Bukan seperti itu. Harusnya kalau akal dan pemikiran kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka barulah itu akal dan pemikiran yang betul. Adapun kalau akal dan pemikiran kita tidak sesuai dengan dalil, maka kita harus kesampingkan akal dan pikiran kita ikuti dalil. Kemudian At-Tahawi mengatakan, فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang selamat agamanya kecuali orang yang dia berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dan berserah diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, wa makna sallama, dan makna berserah diri dalam perkataan di atas, ai qabila ma jaa 'anillahi wa 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berserah diri adalah menerima semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Wa amana bihi ala ma jaa, dan mengimani semua itu min ghairi ay yatadakhala bi tahrifihi wa ta'wilihi, tanpa memasukkan ke dalamnya tahrif, pengubahan-pengubahan atau takwil. Hadza ma'na taslimi, inilah makna dari berserah diri. Jadi kata At-Tahawi, tidak ada orang yang selamat agamanya kecuali yang dia menerima Al-Quran dan As-Sunnah dengan sepenuh hati, dengan lapang dada, dan mengimaninya, dan meyakininya dan mengamalkannya. Itulah orang yang selamat. Bukan orang yang malah mempertentangkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan akalnya. Apalagi lebih mendahulukan akalnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, amantu billahi wa bima ja'a fi kitabillahi ala muradillahi. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada semua yang terdapat di dalam kitabnya sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan juga aku beriman kepada semua yang beliau sampaikan sesuai dengan apa yang beliau maksudkan. Sampai sini perkataan Al-Imam Syafi'i. Ay la 'alal hawa wa tahrifi wa aqwalin nas. Maksud perkataan beliau, aku memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah maksudkan. Aku memahami hadis sesuai dengan apa yang Nabi maksudkan. Maksudnya adalah bukan dipahami dengan hawa nafsu, bukan dengan tahrif, dan juga bukan dengan pendapat-pendapat manusia. Man sallama wa anqada wa radda mashtabaha alaihi. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, dan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia mengembalikan apa-apa yang masih dia bingungkan, walam ya'rif ma'nahu, dan dia kembalikan apa-apa yang dia tidak pahami maknanya, awalam ya'rif kaifiyatahu, atau dia kembalikan apa-apa yang dia tidak pahami kaifiyahnya, raddahu ila alimihi, itu dia kembalikan kepada yang maha berilmu, wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ayat atau hadis yang kita bingungkan, maka kita cari penjelasannya di dalam Al-Quran, atau kita cari penjelasannya dalam hadis-hadis Nabi. فَالَّذِي يَشْكُلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ. Maka apa-apa yang dia bingungkan, hendaknya dia kembalikan kepada yang berilmu. Artinya dia kembalikan kepada para ulama. Dia tanya ulama. Jangan malah dia pahami dengan akalnya sendiri. Dia tanya sama ulama. Nanti ulama yang akan sampaikan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bisa menjelaskan kebingungan dia tersebut. Allah Ta'ala katakan, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu, di atasnya ada orang yang lebih berilmu. Surat Yusuf ayat 76. Dan Allah Ta'ala juga katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu.
Surat An-Nahl ayat 43. Fa in lam yakun 'indal ulama'i ilmun bihadza fa innahu yajibu tafwidhuhu ila Allah jalla wa ala. Kalau ternyata ulama yang dia tanya, ulama tersebut tidak memiliki ilmu tentangnya, maka barulah dia serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian At-Tahawi mengatakan, "Waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi." Dan orang yang bingung hendaknya dia kembalikan apa yang ia bingungkan tersebut kepada orang yang tahu. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Walidzalika kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sala ashabahu an ba'dil asya'i allati la ya'rifunaha qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu." Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang sebagian perkara yang mereka tidak tahu jawabannya, maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fala yadkhuluna fil matahati wa yatakharrasuna. Sehingga mereka para sahabat, mereka tidak masuk ke dalam pembahasan agama dengan pemikiran-pemikiran sendiri yang kacau. Matahah artinya pemikiran-pemikirannya kacau. Dan mereka tidak yatakharrasun, mereka tidak membuat-buat, mereka-reka perkara agama. Mereka tidak berinovasi. Mereka tidak membuat keyakinan yang baru, tidak membuat ibadah yang baru. Mereka berserah diri kepada dalil. Fa in wajadta 'aliman mawthuqan yubayyinu laka falhamdulillahi. Maka kalau Anda bingung dan Anda dapati ada ulama yang terpercaya yang bisa menjelaskan kepada Anda, alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Wa illa fabqa 'ala taslimika wa i'tiqadika annahu haqqun wa anna lahu ma'nan. Namun andaikan tidak ada ulama yang bisa menjelaskan kepada Anda, maka tetaplah Anda menjadi orang yang berserah diri. Dan Anda wajib imani bahwasanya ayat ini, hadis ini hakun, benar adanya. Dan bahwasanya ada makna yang benarnya, tidak sebagaimana yang saya sangkakan. Walakin lam yatabayyan laka. Namun sekarang saya belum tahu makna yang benar bagaimana. Nah, ini sikap seorang muslim kalau dia membaca ayat atau hadis yang membuat dia bingung. Sikap yang benar bukan dengan cara dia mereka-reka sendiri. Dia masukkan akal dia ke sana, bukan. Tapi sikap yang benar adalah dia tanya kepada orang yang berilmu, tanya kepada ustadz, tanya kepada ulama. Andaikan ustadznya atau ulamanya juga nggak tahu, atau tidak ada ustadz, tidak ada ulama yang bisa ditanya, maka dia wajib yakini ayat ini benar, hadis ini benar. Jangan dia tolak. Dan ada pemahaman yang benar terhadap ayat dan hadis ini, namun saya belum tahu. Bukan malah menolak ayat atau hadisnya, bukan. Seperti hadis tentang ru'yatullah, seperti hadis tentang wajah Allah, hadis tentang kaki Allah, hadis tentang mata Allah, dan seterusnya. Andaikan orang itu bingung, maka tanya kepada ulama. Kalau tidak ada ulama yang bisa ditanya, maka jangan tolak hadis-hadis ini. Katakan bahwasanya hadis-hadis ini benar adanya, hadisnya sahih, saya imani, namun saya belum tahu bagaimana maksudnya, seperti itu. Nanti kalau dia berkesempatan untuk bertemu dengan ulama atau ustadz, baru dia tanya lagi. Atau dia terus belajar, sedikit demi sedikit, sampai nanti akhirnya dia akan paham penjelasan dari hadis-hadis tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.